Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang awal, yang pertama kita telah membahas tentang beberapa hadis Rasulullah SAW dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana kita telah membahas dua hadis yang mulia, hadis tentang niat dan hadis Jibril, hadis yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah tentang pondasi-pondasi keislaman. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran hadis yang selanjutnya dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang ketiga yaitu dari sahabat yang mulia Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang menerangkan tentang pondasi keislaman pula. Kami bacakan an Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa aqamas salah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumur ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, lalu menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Kandungan dari hadis tersebut atau faedah-faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, Rasulullah SAW mengibaratkan Islam sebagai bangunan yang kokoh, yang mana di sana ada 5 pilar, yaitu syahadat, salat, zakat, haji dan puasa, yang mana 5 tiang tersebut berkaitan. Apabila salah satu tiangnya rubuh, maka bangunannya akan keropos. Dari hadis ini, yang kedua, dari hadis ini kita dapat mengambil faedah pula bahwa persaksian kita kepada Allah persaksian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak disembah dan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang paling utama atau pondasi utama dalam keislaman. Maka dari itu dalam hadis tersebut syahadat atau persaksian seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diucapkan atau disebutkan di awal dari sebelum salat, zakat, haji dan puasa. Yang ketiga, faedah yang dapat kita ambil atau intisari kandungan hadis yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah kelima hal tersebut wajib kita lakukan
syahadat kepada Allah dan persaksian kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah merupakan wajib kita lakukan. Yang kedua, salat merupakan hal yang wajib kita lakukan, karena salat dapat menjauhkan kita. Salah satu faedah dari kita melakukan salat adalah dapat menjauhkan kita dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat menahan kalian atau melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu selain itu kita juga diwajibkan untuk melakukan zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama zakatul fitr. Yang pertama zakatul fitr, yang kedua zakatul mal atau zakat harta. Zakat fitri, zakatul fitrah dilakukan setiap selesai bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Dan nisabnya adalah 1 sa'. 1 sa' itu ada 4 mud. 1 mud itu 2 tangan yang digabungkan menjadi 1. Jadi makanan atau makanan pokok ketika dimasukkan ke dalam 1 tangan, 2 tangan yang digabungkan menjadi 1, itu 1 mud. Lalu 4 mud adalah 1 sa'. Dan diperkirakan oleh ulama zaman sekarang 1 sa' adalah 3 kilogram. Lalu ada zakat mal. Zakat mal dirinci oleh para ulama fikih, yang mana apabila dibahas di sini akan menjadi sangat panjang. Yang keempat, kita diwajibkan juga untuk melakukan haji apabila kita mampu. Mampu di sini mampu dalam harta dan mampu dalam perjalanan. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan juga, kita harus melakukan puasa di bulan Ramadan yang diakhiri dengan zakat fitrah tadi. Lalu selain hal 4 tadi di atas, 5 hal tadi di atas, kita juga dapat mengambil faedah dari hadis ini, yaitu nas di atas yang menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5, merupakan cabang dari keimanan. Kita sudah menjelaskan tadi di awal di hadis yang pertama, di hadis yang kedua, bahwa ketika iman disandingkan dengan Islam maka artinya berbeda. Akan tetapi ketika Islam disebutkan sendiri, maka Islam mencakup keimanan dan keimanan mencakup keislaman. 5 hal tadi merupakan cabang-cabang dari keimanan yang paling utama. Masih banyak lagi cabang keimanan yang lain, yaitu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Cabang keimanan itu ada 70 lebih cabang. Maka 4 hal tadi merupakan hal pokok yang harus kita lakukan, dan kita harus memperhatikan lagi dan belajar lagi untuk mengetahui hal-hal yang lainnya dari agama Islam. Dan yang terakhir yang dapat kita ambil dari faedah dari hadis tersebut adalah Islam adalah akidah dan amal. Tidak berguna akidah atau keimanan seseorang tanpa adanya amal, dan tidak berguna pula amal seseorang ketika tidak ada kepercayaan dan akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Hadis yang keempat dalam kitab Arba'in Nawawi. Kami bacakan, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin
bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa idha ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian dirubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama, menetapkan rezekinya, ajalnya. Yang kedua, ajalnya. Yang ketiga, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan pekerjaan ahli surga sampai ia dan surga hanya 1 dira' atau 1 hasta. Jarak antara dia dan surga sampai hanya satu hasta. Akan tetapi takdir mendahuluinya, ia melakukan pekerjaan ahlu nar atau ahlu neraka, lalu ia dimasukkan dan meninggal dalam keadaan mengerjakan pekerjaan ahlu nar, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Dan di antara kalian ada yang melakukan pekerjaan ahlu nar atau pekerjaan ahlu neraka, penduduk neraka, akan tetapi takdir mendahuluinya, sebelum ia meninggal ia melakukan pekerjaan ahlu surga, lalu ia meninggal di atasnya dan ia masuk ke dalam surga. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa kandungan hadis atau faedah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang paling jujur, paling benar perkataannya, dan paling dibenarkan perkataannya. Maka wajib setiap muslim harus percaya 100% atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus selalu mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan penciptaan manusia secara rinci di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal ini yang dirincikan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertumbuhan janin, pertumbuhan dari mani menjadi segumpal darah, menjadi zigot, menjadi sebentuk manusia di dalam rahim. Ini merupakan salah satu bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau menjelaskan tentang apa-apa yang ada di dalam rahim, yang mana hal ini juga sesuai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan menguaknya atau membuka hal tentang zigot, tentang janin dalam rahim baru-baru ini. Akan tetapi Islam telah mengetahuinya sejak 1400 tahun yang lalu.
Hal ini merupakan satu hal yang menandakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat mencocoki ilmu pengetahuan, tidak berseberangan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yang dapat kita ambil dari faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui takdir hamba-hambanya yang sudah berlaku ataupun yang belum berlaku. Karena ada beberapa akidah yang menyimpang, yang mana mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal yang belum terjadi. Dan wa iyadu billah. Maka ini merupakan keimanan atau akidah yang sangat melenceng. Hadis ini membantah hal tersebut. Allah mengetahui hal-hal atau takdir-takdir hambanya dan makhluknya bahkan sebelum mereka diciptakan. Lalu faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah rizki, ajal, dan kebahagiaan serta kemalangan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim seharusnya menjadi tenang. Karena apa? Rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya pun sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hanya patut untuk mengusahakan amalnya agar amal tersebut menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Jangan sampai kita seorang muslim terlalu mengkhawatirkan rezeki kita. Kita hanya perlu melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Akan tetapi jangan sampai kita terlalu memporsir diri kita, energi kita untuk mencari rezeki. Tujuan kita hidup di dunia, Allah telah menjelaskannya dalam firman dalam Al-Quran, hanya untuk beribadah kepadanya. Maka jadilah seorang hamba yang selalu beribadah kepadanya. Jangan sampai kita lalai dengan rizki kita, dengan kesenangan kita di dunia ini. Lalu faedah selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah 4 bulan merupakan umur seorang janin ditiupkan ruh di dalamnya. Maka lahirlah hukum-hukum fikih tentang hal tersebut, yang mana diharamkan secara mutlak, dan ini merupakan ijma' para ulama bahwa ketika sudah 4 bulan atau ketika sudah ruh ditiupkan dalam janin, diharamkan untuk membunuhnya atau mengaborsinya, kecuali hal tersebut atau pertumbuhan janin tersebut dapat membahayakan ibu atau dapat menjadikan ibunya meninggal. Ini merupakan hadis yang dapat menjadi sandaran bahwa pengharaman aborsi ketika ruh sudah ditiupkan. Membunuh seorang janin yang sudah berjalan 4 bulan, yang sudah ditiupkan ruhnya, merupakan haram secara mutlak, dan ini merupakan fatwa ulama secara ijma'. Akan tetapi apabila janin tersebut membahayakan kehidupan sang ibu dan dokter sudah menyarankannya bahwa ketika bayi ini dilanjutkan maka akan membahayakan sang ibu ataupun bahkan membahayakan keduanya, maka diperbolehkan untuk mengaborsinya. Lalu yang dapat kita ambil juga dari hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan berangsur-angsurnya penciptaan atau proses kehamilan merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ibu agar lebih dimudahkan lagi dalam menciptakan dalam kehamilan tersebut. Bagaimana apabila ketika
seorang ibu diberikan janin sekaligus, maka akan kesusahan dan akan kepayahan. Maka ini merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua. Semoga faedah-faedah yang tadi yang kita sampaikan di hadis yang keempat dan kelima dari kitab Arba'in Nawawi, yang mana faedah-faedah tersebut hanya beberapa faedah kecil yang dapat kita ambil, yang mana sebenarnya faedah-faedah dari hadis-hadis tersebut sangat banyak sekali. Semoga faedah dan ilmu yang dapat kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW bermanfaat kepada kita dan menjadi amalan kita di hari kiamat kelak. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.